Setuju sama saya, katakan kesatuan menuntun pada kemenangan yang luar biasa. Unity leads to glory. Lihat selanjutnya, klik. Nah, saya pelajari gini. Pada dasarnya kita menyembah Allah yang kreatif. Karena itu metode penginjilan juga harus kreatif dan berbeda-beda. Ada yang pelayanan di desa, ada yang pelayanan di kota. Dan gak perlu cari dikotomi, pelayanan mana yang terbaik. Masing-masing ada tantangannya. Masing-masing ada keindahannya. Masing-masing ada air matanya. Masing-masing ada pialanya. Ada yang pelayanannya melalui puisi, pelayanannya melalui gambar, pelayanannya melalui seni, pelayanannya melalui konseling, pelayanannya melalui dunia usaha. Iblis mau kita pikir pelayanan hanya melalui KKR. Hanya melalui berkhotbah. No, ada banyak orang yang tidak bisa diselamatkan lewat khotbah, tapi bisa diselamatkan lewat lagu. Ada orang yang nggak bisa diselamatkan melalui pelayanan, tapi bisa diselamatkan melalui konseling. Ada orang yang tidak bisa diselamatkan melalui KKR kebangunan rohani, tapi diselamatkan waktu dia sakit. Ada orang yang mendoakannya. Ada orang yang bisa diselamatkan bukan lewat KKR karena dia juga enak lihat kelakuan hamba-hamba Tuhan tertentu, tapi justru dia bisa diselamatkan karena waktu dia sakit, ada yang menolongnya, waktu dia susah, ada yang membantunya. Jadi sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan pernah banding-bandingkan, oh pelayanan di kota-kota besar itu pelayanan-pelayanan duniawi, tapi pelayanan-pelayanan kita yang di pedalaman-pedalaman itu yang lebih rohani. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, apakah pelayanan hanya perlu di pedalaman? Terus orang-orang kota harus masuk neraka semuanya? Oh pelayanan orang-orang kaya itu pelayanan dari orang-orang yang hanya hidupnya hedon, tapi kami yang pelayanan orang miskin itu jauh lebih baik. Sebenarnya yang kasih dalam Tuhan, maksud saudara apa? Hanya orang miskin yang boleh dilayani, orang kaya kita biarkan masuk neraka semuanya? Hello? Belajar punya otak yang luas dong. Kita butuh menyelamatkan orang miskin, kita butuh juga melayani orang kaya. Tetapi mau kita melayani orang miskin, kalau kita melayani orang kaya, kita tetap hambanya Tuhan. Ya nggak perlu berkompetisi. Ya nggak perlu bertanya siapa yang terbesar. Yang penting kita lakukan tanggung jawab tugas kita. Yang pertama dengan sukacita. Dan yang kedua dengan yang terbaik. Yang ketiga dengan takut akan Tuhan. Dan yang keempat dengan ketaatan mutlak pada firman Tuhan. Itu juga katakan amin. Ada yang pelayanan yang berkhotbah. Tetapi ada yang pelayanan yang melalui lukisan. Ada yang pelayanan melalui memberi makan. Ada yang pelayanan dengan mendoakan orang. Yang tidak diketahui orang, dia masuk kamar dan doakan orang-orang tertentu. Pelayanan itu sangat variatif. Makanya saya ada pada kesimpulan. Pada saat kita menyembah Allah yang kreatif. Karena itu metode penginjilan juga berbeda-beda. Tidak ada yang dapat mengklaim bahwa metode penginjilan yang paling efektif dan paling yang terbaik. Ada yang melayani melalui media. Ada yang melalui KKR langsung. Ada yang melayani melalui pembukaan panti-panti asuhan. Ada yang melayani menjadi guru. Untuk mendidik anak-anak sekolah. Dia hanya guru matematika. Tapi dia mendoakan murid-muridnya. Ibu, bapak, guru matematika, guru sejarah, guru geografi, guru tata boga, guru tata buku. Apapun pelajaran yang kau berikan, tapi kau dengan tulus saya beri nama. Engkau seorang penginjil yang kreatif. Engkau pedagang. Dan engkau menjangkau rekan-rekanmu. Engkau punya koperasi, UMKM, whatever the name is. Tapi jiwamu melayani, saya beri nama engkau seorang penginjil yang kreatif. Jangan sampai kita membatasi. Wah, kalau dia pendeta khotbah KKR di depan ribuan orang. Wah, ini kastanya kasta Brahmana. Kasta tertinggi. Tapi kalau dia cuma pelayanan musik, dia cuma pelayanan sebagai guru dan lain-lain. Oh, itu kastanya sudra. Saya beri nama kau bodoh. Kau tertipu oleh setan. Setan telah memecah belah kita. Padahal yang Tuhan mau adalah unity. Kita menyembah Allah yang kreatif, karena itu metode penginjilan juga berbeda-beda. Tidak dapat mengklaim bahwa metode penginjilan yang paling efektif dan paling terbaik. Klik. Salah satu hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan adalah berkompetisi. Competition is the most stupid things in evangelization. Berkompetisi adalah hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan. Karena dalam dunia penginjilan kita harus fokus pada salib Kristus. Kita harus fokus pada jiwa-jiwa. Kita harus fokus pada tuntunan Roh Kudus dan kita harus fokus pada kesucian. Cara Tuhan memakai setiap orang berbeda-beda. Berita pelayanan setiap orang berbeda-beda. Cara Tuhan memakai setiap kita berbeda-beda. Metodenya boleh berbeda-beda, tapi hanya satu nama yang kita tinggikan dan agungkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tujuannya hanya satu. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Haleluya. Kalau kita mulai terpikirkan siapa yang terbesar, siapa yang terbenar, siapa yang terhebat, siapa yang terluar biasa, saya beri nama, you miss the calling of God in your life. Klik. Jadi ingat ya, salah satu hal yang paling bodoh dalam penginjilan adalah berkompetisi. Saya coba pelajari kenapa berkompetisi adalah salah satu hal yang paling bodoh dalam penginjilan. Yang pertama, karena dengan berkompetisi kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita. Iya dong, kalau kita mulai berkompetisi. Kita mulai bertanya seperti murid-murid, siapakah yang terbesar di antara kami? Dan itu berarti the spirit of Herod, roh Herodes mulai menguasai kita. Kenapa Herodes memerintahkan bunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun mati semua? Karena dia terganggu dengan kalimat orang-orang Majus yang berkata, di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Herodes berpikir, what?
posisi saya. Lihat sebenarnya yang kasih dalam Tuhan. Tidak sedikit hamba Tuhan senior menggencet hamba Tuhan junior. Tidak sedikit pelayanan-pelayanan yang sudah establish. Dia menyingkirkan hamba Tuhan yang baru mulai melayani. Dia anggap, anak kemarin sore masih hijau. Wah. Hanya didasari pada kesombongan. Dan membanggakan kelebihan kita. Paulus mengajar kita dengan kalimat luar biasa. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang rendah hati. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang yang menyadari bahwa kalau saya boleh berbuat sesuatu itu karena anugerah Tuhan. Dunia penginjilan membutuhkan orang-orang yang menyadari saya hamba. Karena itu saya harus kerja keras melakukan yang terbaik dan bergandengan tangan dengan semua orang yang punya visi yang sama untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang kedua, mengapa berkompetisi? Hal-hal yang paling bodoh dalam dunia penginjilan. Karena dengan berkompetisi yang pertama kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita pada Allah benci orang sombong. Yang kedua, karena dengan berkompetisi kita bisa tertipu iblis dengan persaingan. Menunjukkan siapa yang lebih hebat. Jadi kita bukan memenangkan jiwa, tetapi kita memenangkan pertandingan. Karena kita hanya mau sibuk siapa yang memenangkan jiwa lebih banyak, siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih kreatif, siapa yang kelihatan lebih sukses dalam pelayanannya. Padahal nothing to do with that. Tuhan tidak mencari siapa yang paling sukses, tapi Tuhan mencari siapa yang mau taat, dengar-dengaran, setia, hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintahnya. Makanya iblis mau arahkan kita berkompetisi. Bayangkan. Dari zaman Yohanes dan Yesus, iblis sudah merasuk murid-murid Yohanes. Sehingga murid-murid Yohanes lapor pada Yohanes dan berkata, Guru, dia yang pernah kau baptis di sungai Yordan. Sekarang membaptis orang juga bahkan lebih banyak. Wah, mereka pikir Yohanes akan berkata, apa? Kan dia aku baptis, kenapa sekarang cari murid sendiri? Wah, no. Lihat the spirit of unity of John. Yohanes bilang apa? Dia harus makin besar. Dan aku harus makin berkurang. That is the spirit of unity. Itulah roh kesatuan. Bagaimana kita tidak fokus pada persaingan. Tapi kita fokus pada meninggikan Kristus. Meluaskan kerajaan Allah. Memberitakan Injil. Memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan yang ketiga. Mengapa berkompetisi adalah hal yang terbodoh dalam pelayanan penginjilan? Karena dengan berkompetisi kita bisa saling menghakimi, menjatuhkan dan merendahkan. Kalau kita mau melayani, maka kita saling mengasihi. Kita saling bergandengan tangan, kita saling menguatkan, kita saling membantu, dan kita saling menopang satu sama lainnya. Makanya istilahnya saya suka sekali tadi saya tanya. Bahu membahu. Apa tugas bahu? Mengangkat. Apa tugas bahu? Membuat orang meletakkan kepala dan menangis di bahu. Apa tugas bahu? Memikul segala kekuatan di tangan bagi yang satu. Makanya bahu membahu istilahnya. Tapi yang paling ngeri sekarang, yang terjadi sikut menyikut. Kenapa gampang orang sekarang menghakimi? Kenapa orang sekarang gampang menyerang, gampang menjatuhkan? Saya khawatir karena roh di dalamnya ada the spirit of competition. Hanya karena beda denominasi. Hanya beda kepercayaan. Yang satu percaya bahasa roh, yang satu tidak percaya bahasa roh. Tapi perdebatan ini sudah ratusan tahun yang lalu. Yang satu percaya sekali selamat tetap selamat karena dia percaya doktrin Calvin. Dan sebagian berkata keselamatan bisa hilang karena dia percaya doktrinnya Arminius. Dan perdebatan ini sudah ratusan tahun, saudara. Kalau masih sekarang berdebat, saya beri nama kampungan, norak, dan bodoh, saudara. Maju, bersatu, bergandengan tangan. Biarlah Kristus yang menjadi hakim di antara kita. Mengapa berkompetisi adalah hal yang paling bodoh dalam pelayanan penginjilan? Yang pertama, karena dengan berkompetisi kita bisa jatuh dalam kesombongan dan membanggakan kelebihan kita. Yang kedua, kita bisa tertipu iblis dengan persaingan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Kenapa Saul berkali-kali mau membunuh Daud? Karena iblis masuk dalam hatinya. Dan dia tidak melihat Daud sebagai potensi untuk maju bersama, tapi dia melihat Daud sebagai pesaingnya. Ini yang berbahaya. Yang ketiga, karena dengan berkompetisi kita bisa saling menghakimi, saling menjatuhkan, dan saling merendahkan. Padahal bukan itu panggilan kita. Bukankah panggilan kita untuk saling menopang, saling menguatkan, saling membangun dalam kasih? Yang keempat, kenapa berkompetisi adalah hal yang bodoh dan bahkan terbodoh dalam penginjilan? Karena dengan berkompetisi kita bisa saling membunuh pelayanan lainnya. Nah, ini yang berbahaya. Tapi ini yang setan mau. Setan membuat kita merasa benar. Setan membuat kita menemukan ayatnya untuk membenarkan tindakan kita, menyerang, menjatuhkan, membunuh, bahkan kalau perlu membuat dia murtad dan meninggalkan pelayanan. Ngeri, saudara. Ada orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kebencian. Sehingga ketika dia mengkritik seseorang, dia ingin pelayanannya tutup kalau perlu. Dia ingin gerejanya tutup. Dia ingin orangnya murtad, baru dia bangga. Lihat kan sekarang kan apa yang jadi kan? Nah, folks, perbedaan perlu diselesaikan dengan kedewasaan. Yang kau anggap sesat, yang kau anggap nabi palsu, yang kau anggap ajaran palsu, seringkali hanyalah perbedaan doktrin semata. Saya menguatkan tubuh Kristus hari ini untuk menutup telingamu dari orang-orang yang berhati busuk seperti itu. Dan saya mengetuk hati kawan-kawanku yang terhormat, yang senang menyesat-nyesatkan orang, dan senang meninggikan doktrinmu sendiri. Hari-hari kau sebut doktrin gereja kami, apapun namanya. Saya beri nama. Engkau terlalu kekanak-kanakan. Dewasalah sedikit.
Jangan sampai kau dipakai setan untuk membunuh pelayanan lain. Hanya karena hatimu yang tak lurus dan penuh kebencian itu. Ini waktunya kita menginjil. Ini waktunya kita bergandengan tangan. Ini waktunya, waktu yang sangat serius. Iblis sedang merajalela di akhir zaman. Gereja Tuhan harus bersatu. Engkau berbahasa waktu tidak berbahasa, engkau harus bersatu. Engkau dibaptis percik, kau dibaptis salam, kita harus bersatu. Di gerejamu ada drum atau di gerejamu hanya ada orgel, kita harus bersatu. Ibadahmu tepuk tangan atau ibadahmu tidak tepuk tangan, kita harus bersatu. Engkau percaya mujizat setiap hari terjadi atau engkau tidak percaya mujizat setiap hari terjadi, kita harus bersatu. Engkau percaya Yesus penyembuh atau engkau hanya percaya Yesus juru selamat, kita harus bersatu. Teologiamu Calviniskah? Atau teologiamu Arminiuskah? Teologiamu Pantekostakah? Teologiamu Calviniskah? Atau teologiamu Karismatikah? Atau teologiamu apapun namanya? Presbyteriankah? Injilikah? Sebagai hamba Allah saya hanya mau bilang, we need to be in unity. Kita harus dalam kesatuan. Yang satu perahu dengan saya, yang rindu kesatuan tubuh Kristus, ketik di kolom komen saudara, atau ketik di kolom live chat saudara. Kesatuan tubuh Kristus. Yes. Yes. Kalau saudara nggak setuju dengan kalimat saya, tulis di situ, gereja saya lebih baik daripada gereja orang. Tapi yang satu perahu dengan saya, yang setuju bahwa we need to be in unity, kita harus bersatu. Ketik bersama saya, kesatuan tubuh Kristus. Saudara percaya pengangkatan sebelum masa penderitaan. Saudara percaya pengangkatan di masa penderitaan. Saudara percaya tidak ada pengangkatan, kita tetap harus bersatu. Saudara percaya ada kerajaan 1000 tahun, saudara tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun, tetap harus bersatu. Bukan saling membunuh dan menghancurkan. Karena itu berarti kuasa setan sudah membelenggu dan memakai saudara untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan yang hebat ini. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Penginjilan yang efektif adalah penginjilan yang bekerja sama. Apa maksudnya? Klik. Saya catat di sini, mengapa kita harus bekerja sama? Satu, karena sebuah metode tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Kita harus bersatu. Satu gereja, satu hamba Tuhan, satu denominasi tidak bisa menyelamatkan seluruh orang di dunia ini. Kesimpulan saya, sebuah metode, sebuah denominasi, sebuah pelayanan, seorang pendeta tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Karena itu kita harus bergandengan tangan. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan lagu yang teduh, tapi ada orang juga yang dapat diselamatkan dengan lagu yang rame-rame. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan khotbah, tapi ada orang yang dapat diselamatkan dengan nyanyian. Ada orang yang dapat diselamatkan dengan nyanyian, tapi ada orang yang dapat diselamatkan dengan uluran tangan. Ketika kita bantu dia waktu dia sakit. Ketika kita bantu dia dalam kelemahan dan kesusahannya. Ketika dia dididik dengan penuh kasih di sekolah. Ketika dia menjumpai seorang dokter atau seorang suster yang begitu baik ketika dia ada di rumah sakit. Metode berbeda. Tapi hanya untuk satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, mengapa harus bekerja sama? Karena setiap metode pelayanan penginjilan pasti ada kelebihan dan kekuatannya. Tapi juga otomatis ada kekurangan dan kelemahannya. Setiap orang, setiap pelayanan, setiap gereja. Yang sempurna hanya Tuhan Yesus, yang sempurna hanya surga. Saya ada kekurangannya. Banyak. Bos. Tapi meskipun sedikit, adalah kelebihannya. Tega banget. Minimal kelebihan berat. Loh iya dong. Saya boleh banyak kekurangan, boleh banyak kelemahannya. Tetapi pasti ada kelebihannya. Begitupun setiap gereja, begitupun setiap denominasi. Nah, kekurangan saya ditutupi oleh yang lain. Kelebihan saya menutupi kekurangan orang. Betapa indahnya kemuliaan kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Yang ketiga. Mengapa kita harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama, kita masing-masing dilatih untuk semakin dewasa serta saling menghargai. Dalam hidup pelayanan saya punya prinsip sederhana. Sendiri lebih gampang, bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Artinya kalau saya mau lebih mudah, mau lebih gampang, kerjakan sendiri. Tapi kalau saya mau lihat hasil yang lebih berdampak, lebih berimpak, saya harus bergandengan tangan. Artinya apa? Bekerja sama itu kadang kala berat. Saya harus hilangkan ego. Saya harus mengalah. Saya harus lebih sabar, saya harus lebih mampu menjelaskan. Dan saya harus berani juga dikoreksi, dinasehati, ditegur. Karena itu saya simpulkan. Mengapa harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama kita masing-masing dilatih untuk semakin dewasa dan saling menghargai. Dan pelayanan yang berdampak adalah pelayanan yang dewasa itu. Banyak pelayanan hancur di tengah jalan. Kenapa? Karena sifat kekanak-kanakannya. Selanjutnya, mengapa harus bekerja sama? Yang pertama, karena sebuah metode tidak mungkin dapat menjangkau semua orang dan semua kalangan. Yang kedua, karena setiap metode pelayanan penginjilan pasti ada kelebihan dan kekuatannya, serta otomatis ada kekurangan dan kelemahannya. Yang ketiga, karena dengan kerjasama kita masing-masing dilatih untuk semakin dewasa serta saling menghargai. Dan yang keempat, mengapa kita harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama kita melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain. Doa Yesus berkata, jadikan mereka satu supaya dunia percaya. Berarti, unity is always the will of God. Kesatuan selalu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bersatu. Karena dengan bersatu jangkauan kita lebih besar. Dengan bersatu kita akan menjadi saksi Tuhan. Dan dengan bersatu, kita akan jadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir. Saya pelajari,
Apa dasar bekerja sama dalam penginjilan? Bagaimana kita terdorong untuk selalu mau bekerja sama? Ada banyak orang yang bilang, ya tapi kan, ya gimana? Pendeta kadang-kala karena melihat situasi, jadi udahlah saya kerjakan sendiri. No. Apa dasar kita bisa bekerja sama dalam penginjilan? Yang pertama, setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil. Itu dulu dasarnya. Bukan cuma saya yang paling hebat, bukan cuma saya yang paling penting, bukan cuma saya yang paling jago. Setiap orang penting di hadapan Tuhan. You are the apple of his eye, kata Alkitab. Engkau adalah biji matanya Tuhan. Jadi kita menginjil bukan karena kita melihat mereka orang berdosa mati masuk neraka, bukan. Tapi karena mereka the apple of God's eye. Mereka biji matanya Tuhan, tapi mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini. Karena itu kita menginjil. Dan kita tahu mereka adalah orang penting. Dan yang berbeda dengan kita juga dapat dipakai Tuhan. Metodenya boleh berbeda. Yang satu berdoanya, Tuhan, Engkau di sorga, aku di bumi. Engkau hebat, dahsyat, luar biasa, aku penuh kekurangan serta kelemahan. Ya, ada orang yang gaya doanya gitu kan. Tapi ada orang yang doanya, Tuhan, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa, Engkau berkuasa. Yang satu bilang, apa itu doa kayak begitu? Emosional, emosional. Yang satu bilang, apa itu doa kayak gitu? Dibuat. Folks, people are different. And differences is made by God. Perbedaan diciptakan oleh Tuhan. Terus mau ributkan perbedaan. Saya beri nama norak dan kampungan, saudara. Ya kan? Jadi dasar bekerja sama dalam penginjilan satu. Setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil. Yang kedua, apa dasarnya supaya kita selalu bisa bekerja sama? Jangan saling iri hati dalam pelayanan penginjilan. Jadi yang menjadi dasar kita nggak bisa bergandengan tangan, saling iri hati. Makanya banyak pelayanan rusak bukan karena berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Kan ada pelayanan-pelayanan yang secara materi memang diberkati oleh Tuhan. Tujuannya supaya apa? Dan saya harus bersaksi jujur. Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center diberkati Tuhan. Thank God for that. Tapi itu bukan punya saya, itu titipan Tuhan. Kita bantu begitu banyak hamba Tuhan. Kita beli perahu beberapa. Kita kirimkan motor kepada beberapa hamba Tuhan. Kita kirimkan bantuan untuk bangunan gereja, untuk kehidupan, untuk support anak-anak sekolah. Kita bantu sekolah-sekolah teologi. Kita bantu orang-orang susah. Kita bantu janda-janda hamba Tuhan. Banyak. Kita bantu pembangunan gereja. Gak semua yang kita tampilkan itu semua pelayanan kita. Ada banyak juga. Yang karena etika kita tidak menampilkannya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we thank God for every blessings. Dan kita pastikan bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan, kita bagikan lagi. Kenapa? Itulah tubuh Kristus. Kita harus bergandengan tangan. Dan ketika kita bantu, kita nggak tanya dulu, kamu gereja Bethel kah, kamu Katolik kah, kamu Injili kah, kamu Protestan kah. Sejauh ada yang bisa kita bantu dengan sukacita. Bahkan kita nggak tanya kalau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, kita bantu. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita berkompetisi hanya karena bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini yang saya bilang iri hati. Tidak sedikit orang saling menyerang hanya karena beda berkat. Yang satu bilang, oh pelayanan di kota besar itu duniawi, head on. Apa itu pelayanan-pelayanan? Gak ada berkatnya. Loh, kalau ada yang gak diberkati, bantu dong. Kalau ada yang merasa diberkati, ayo bergandengan tangan, muliakan Kristus. Karena dengan berkat, kita bisa berbuat lebih banyak. Bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, dasar bekerja sama dalam penginjilan. Lakukan tugas penginjilan sesuai perintah Tuhan serta passion kita. Kita harus menginjil, itu perintah Tuhan. Pergi, beritakan Injil pada setiap makhluk. Tapi passion setiap anak Tuhan beda-beda. Ada yang passionnya menjangkau ibu-ibu. Ada yang passionnya menjangkau tentara. Ada yang passionnya menjangkau orang-orang politik. Ada yang passionnya menjangkau orang-orang yang terbuang. Ada yang passionnya melayani orang-orang gila. Ada yang passionnya melayani suku-suku terabaikan. Ada yang passionnya wanita-wanita hamil di luar pernikahan. Saya kagum dengan orang-orang yang punya passion-passion tertentu. Dan orang-orang kayak gini gak akan sibuk nyerang orang. Karena dia sibuk dengan panggilan Tuhan. Perhatikan ya. Orang-orang yang sibuk nyerang orang biasanya gak ada karyanya. Itu aja yang dikerjakan. Dan mungkin dia udah bosan sama apa yang dikerjakan. Karena kerjaan nyerang orang. Dan gak ada karya yang dia kerjakan. Ya itu karyanya nyerang orang. Gak ada passion. Passionnya itu dengki. Karena lihat orang lain maju, orang lain diberkati. Sementara dia lihat gue begini-begini aja. Itu dia. Ya kan? Selanjutnya yang terakhir. Saya pemain musik maju ke depan dan pemuji. Dasar bekerja sama dalam penginjilan. Sadari. Dengan bersinergi dan bekerja sama dalam pelayanan. Maka potensi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi makin terbuka. Wow. Saya simpulkan ya, 4 hal yang luar biasa ini. Saya simpulkan 4 hal yang luar biasa. Dasar bekerja sama dalam penginjilan. Yang pertama, setiap orang penting bisa menginjil serta harus menginjil, termasuk kamu. Yang kedua, jangan saling iri hati, jangan dengki dalam pelayanan penginjilan. Yang satu diberikan talenta 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Ayo pakai bagi kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, lakukan tugas penginjilan sesuai perintah Tuhan serta passion kita. Jadi kalau kita kerjakan sesuai panggilan dan passion kita, maka penginjilan itu menjadi asik gitu. Karena kita tahu ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tapi orang kalau udah gak punya passion, akhirnya ngeliat orang lain maju, ngeliat orang lain diberkati, nyerang kiri, nyerang kanan. Dan yang keempat, sadari, kalau saya bersinergi dan bekerja sama dalam pelayanan, maka potensi meluaskan kerajaan Allah di muka bumi makin terbuka. Karena target penginjilan, kata Alkitab, sampai setiap lutut bertelur, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Stop saling berkompetisi. Stop saling sikut-menyikut. Mari bahu-membahu. Unity is always the will of God. Kesatuan selalu adalah kehendak Tuhan.